Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andas Muhammad Irianto Wali Imam, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita masih lanjut berbicara tentang bersuhbah kepada seorang guru, bergaul, berteman, ya. Hari ini menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana pandangan beliau tentang bersuhbah. Kemudian menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pengarang kitab Mizanul Kubra, ya. Dan menurut Imam Abu Madian, insyaallah. Kemudian satu lagi, kalau keburu kita baca, enggak yang berikutnya. Baru kita pindah tema tentang al-bahthu an waris al-muhammadi, ya, mencari tentang pewaris Muhammadi. Jadi kita nanti mempelajari ilmu tasawufnya dengan ilmu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Halaman 61 yang kitabnya seperti saya, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa yaqulu sahibul Uyainah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Pengarang kitab Al-Uyainah, Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah mensucikan rohnya. Beliau pernah berkata begini: wa in sa'adal maqduru aw saqaqal qada ila syaikhin haqqin fal haqiqah bari'. Wa in sa'adal maqdur, jika al maqdur takdir, ya, sa'ada menolong Anda, mendukung Anda, au saqaqal qada, atau ketetapan Allah menggiring Anda, membimbing Anda, ila syaikhin haqqin, berjalan menuju seorang guru, seorang syekh yang hak, yang sejati, yang bari, yang memang ahli, ya, fil haqiqah, dalam dunia hakikat. Fakum fi ridahu wattabi' li muradahu wattaba' li muradihi. Fakum, maka berdirilah, ya, fi ridahu, dalam ridhonya syekh, dalam ridhonya guru, ikutin bimbingannya, arahannya, wattaba', dan mengikuti li muradihi, kepada bimbingannya, kepada keinginannya. Nanti digambarkan bagaimana setingkat Syekh Imam Al-Ghazali, kemudian Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam, beliau yang punya ilmu begitu tingginya, tetap dia butuh seorang syekh, ya, untuk jalan bertemu kepada Allah, ya. Wada' kullama min qabli kunta tusari'. Kalau kita sudah ngikutin keinginan syekh, tinggalkan, ya, semua yang ada pada diri kita sebelumnya, ya. Kunta tusari'u, yang Anda kalau ada apa-apa selalu tusari, selalu pengen cepat-cepat, ikutin hawa nafsunya,
tanya dulu sama guru, minta bimbingannya, minta arahannya gitu. Ya. Karena Syekh insyaallah ala nuri rabbi, ya. Wala ta'tarid fi ma jahilta min amrihi. Dan Anda jangan protes, jangan membantah min amrihi, ya, terhadap apapun perintah dari Syekh, ya, bima jahilta, terhadap sesuatu yang Anda tidak ketahui. Ya, pokoknya sami'na wa ata'na. Kita ditimpa musibah, kita mesti kata saya udah sabar, ikhlas, dekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir, jangan protes. Saya kenapa saya begini? Ikutin aja, ya. Min amrihi alaihi, ya. Sebabnya fa innal i'tirada tunazi'u, sesungguhnya sikap membantah, i'tirad, ya, menolak Syekh, itu namanya tunazi, bentuk sebuah tunazi, pertentangan. Berarti kita kagak dengar perkataan Syekh, ya. Kalau dalam ta'lim, seorang guru bilang sama muridnya, kamu bangun jam sekian, tahajud, ada waktu muthala'ah, itu gitu. Jangan dibantah, ikutin aja, ya. Kecuali saya nyuruhnya yang jelek, kayak pagi malam-malam kau bangun beli khamr, ya, jangan dijalanin, ya. Tapi bimbingannya adalah membawa kita kepada Allah. Nah, diangkat sebuah kisah, ya, tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa, perjalanan tentang syariat dan hakikat. Ya, kita para murid belum sampai ke sana ilmunya, para syuyukh sudah sampai, maka kita ngikutin aja orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Fa qissatil Khidir al-Karim kifayah. Nah, di dalam kisah tentang Nabi Khidir, ya, di mana Nabi Musa ketika merasa bangga, ya, dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya selamat, lautan diketok jadi jalan, kemudian di lautan lagi dikumpulin seluruh Bani Israel, dia ceramah dengan keterbatasan lisannya yang sedikit, ya, cadel kena bara api. Tapi Allah kasih retorika dakwah yang luar biasa. Itu Bani Israel semua menangis terpukau, sampai dia bertanya, ya Musa, apakah ada orang lain yang lebih pintar, lebih afdal dari Anda? Tapi Musa dengan ini lupa, enggak ada. Musa lupa, wa fawqa dhi kulli min ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada lagi. Ya, dalam setara pendidikan aja kita juga lihat, tamat SMA, wah sana ada tamat S1, S2, S3, profesor, begitu. Dalam dunia spiritual juga begitu. Ada orang-orang yang sudah kalau kasih anugerah, ya, inkisyafat, ya, anwar, ahwal, gitu. Akhirnya kan kata Allah, sudah kamu jalan, ya, ke pinggir laut, Nah, ketemulah kisah Nabi Khidir ini, ya. Maka kifayah, cukuplah dengan kisah Nabi Khidir ini sebetulnya, ya. Biqatli ghulamin, beliau kan kisahnya membunuh ghulam, ya. Wal kalimu yudafi'u, sementara Nabi Musa kalim, kan gelarnya kalim, kalamullah. Musa kalimullah, maka al-kalim Nabi Musa. Yudafi, menolak. Kenapa Anda membunuh? Ya kan, padahal di awal apa? Boleh Anda ngikutin saya, tapi jangan banyak tanya. Ini murid udah nggak sabar, nanya mulu. Sabar. Falamma adha'a as-subha an layli sirrihi, ketika subuh itu sudah adha'a, disinari, artinya sudah terang, an layli sirrihi,
dari rahasia malam. Ya, malam gelap sudah datang pagi terang. Wa salla hisaman lil ghayahi biqati'un. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani menceritakan bersuhbah dengan syair. Ada ketinggian ilmunya dalam dunia sastra. Ya. Wa salla hisaman lil ghayahi biqati'un. Padang yang hisam sudah terhunus. Dia katanya qati'un, bisa memutus lil ghayahibi pada hal-hal yang bersifat gaib, yang gelap. Katanya ilmu yang sudah matang Allah bisa anugerahkan, inkisab bisa melihat ke atas tentu. Ya. Maka ada istilah ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah Anda dengan firasat orang mukmin, dia melihat dengan nurnya Allah. Aqama lahul qudra al-kalimu wa innahu kadzalika alimal qaumi fihi bada'i'u. Ya. Di sini Allah menampakkan tuh alasannya, ya, hikmahnya kepada Nabi Musa. Baru setelah ini tahu, diceritain. Ini anak kalau kagak dibunuh nanti sama orang tuanya durhaka. Ya, ini kapal kalau nggak dibocorin di sana ada penyamun. Ya, lihat Nabi Musa di gambaran syariah hanya menggunakan pandangan panca indera aja, hasasiyah. Tapi Nabi Khidir menembus hal itu. Ya. Demikianlah ya alimal kaum, ya, para ahli sufi katakanlah, ya, mengetahui di dalam ilmu ini banyak keajaiban. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Jilani. Sekarang menurut Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau punya buku tipis judulnya Al-Minah As-Saniyah, anugerah-anugerah Allah. Itu bagus banget tuh gitu. Ya. Qala al-alim ar-rabbani Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih. Al-alim ar-rabbani Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkata dalam bukunya Al-Uhudu Al-Muhammadiyah, perjanjian Muhammadiyah. Ukhidha alaina al-ahdul 'amu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami telah mengambil perjanjian umum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janjinya? An-nuwaziba 'alal rak'ataini ba'da kulli wudu'in. Agar menjaga komitmen, ya, 'ala rak'ataini, melaksanakan 2 rakaat salat sunnah ba'da kulli wudu, setelah berwudu. Ini jarang yang diamalin. Ada dalam Sahih Bukhari, salah satu orang yang Allah gampangkan masuk surga adalah setiap dia habis wudu, dia menghadap kiblat, dia berdoa. Bapak-bapak perhatikan, orang yang berwudu jarang doa ini, apalagi sholat setelah wudu. Saya ingat banget dulu di Mesir, ada teman tanya sama Syekh Jabir, dia hafiz Quran, kita setoran Quran. Syekh, mudah banget kalau kita orang masuk surga. Kata Syekh, unduru ilan nas, lihat kepada orang-orang yang sedang berwudu. Dari sekian orang, berapa orang yang dia berdoa setelah berwudu? Sedikit yang malinnya. Ya, apalagi sholat wudu jarang. Nah ini katanya kami mengambil janji kepada baginda Rasul untuk komitmen melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya. Jadi bapak-bapak ketika baca doa, apa baca doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Terus
Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Lihat di situ ketika kita baca doa kita menyebut nama Nabi di situ. Umat Islam dalam satu hari satu malam lisannya sebetulnya sudah menyebut nama Nabi aktsar min sittina marrah, lebih daripada 60 kali. Tapi ada yang menyebutnya bil azamah dengan pengagungan nama Nabi, ada hub, ada yang dia kagak sadar hanya nyebut lafaz aja. Dalam azan berapa kali ada nama Nabi disebutkan. Qomat tinggal dikaliin aja dah. Dalam sholat berapa kali nyebut nama Nabi. Dalam setiap wudu kalau kita berapa itu di luar yang kita selawat, di luar yang berselawat khusus. Dalam kegiatan sunnah nabawiyah setelah satu malam lisan kita menyebut Nabi aktsar min sittina marrah. Tapi itulah ada orang yang menyebutnya dengan hub, dengan cinta, dengan azam, ya. Baik. Bisartin alla nuhadditsa fihima anfusana bisyai'in min umri dunya. Dia melaksanakan dua salat itu dengan syarat, dua rakaat itu kagak ada nuhaddisu fihima anfusana. Kagak ada lagi salat tuh dia ngomong sendirian. Tadi dia salat subuh, jamaah ada nggak yang berasa imam lagi baca atau pikiran kita jalan? Ada nggak tadi yang merasakan gitu? Kalau kagak, alhamdulillah bagus banget. Tapi saat ini udah begini, di sini saya mau buru-buru mau nengokin anak, pikiran udah terbang, ya. Besar dengan syarat alla nuhadditsa, kita kagak berbicara kepada diri kita sendiri di dalam dua rakaat tadi min umur dunia, tentang perkara-perkara dunia. Ada fokus khusyuk salatnya kepada Allah. Bagaimana Imam Ghazali yang akhirnya beliau bahar dengan ilmu, ya, beliau butuh syekh itu. Kenapa? Pas lagi sholat, ya kan, adiknya kan gak pernah berjamaah sama beliau, bilang, mah nasihatnya anak adik saya sebagdar semuanya ngikut saya, maka adik saya gak sholat. Dibilangin sama ibunya, sholat berjamaah ya, ikut sama abang, ikut. Pas jadi makmum baru 2 rakaat pertama, Imam Ghazali habis isya mengajar tentang fikih bab haid. Lagi sholat Imam Ghazali terbang saja ngelihat Imam Ahmad Al-Ghazali, ya, adiknya Imam Muhammad Al-Ghazali. Berhenti sholatnya, dia mufaraqah. Setelah sholat ditanya, kenapa ente mufaraqah? Ada darah di dalam dada. Kaget Imam Ghazali. Maka di sini disebutkan nanti, Imam Ghazali aja yang sekali itu, kemudian Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, Imam Ghazali Hujjatul Islam, itu masih butuh guru. Bagaimana kita yang ilmunya kurang banyak, butuh guru kita. Ada butuh duduk di majlis seperti ini, berkah, ya. Alaikum bimujalasatil ulama, kata Nabi, wastimai kalamil hukama. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-siddiqin. Ini duduk dengan orang-orang saleh, insyaallah berkah, ya. Banyak tentang itu kita sudah banyak baca. Au bisyai'in lam yusra' lana fi shalah. Atau jangan sampai kita di dalam salat itu berbicara sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam salat. Ya, apa? Hadirkan hatinya. Bagaimana menciptakan hudurul qalb. Atau Imam Ghazali kalau di dalam kitab Bidayah itu kan ngajarin tuh. Kalau sholat gak khusyuk-khusyuk, caci, ya nafsasu, ya Allah kenapa jiwa saya jelek banget ya Allah, lagi sholat gak khusyuk-khusyuk, ngelamun, mikir kemana-mana, terbang. Itu namanya wailat, kata Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatrabani, celaka anda munafik.
Di lisan bilang Allah Maha Besar, di hatinya kemana-mana terbang. Nah, itu namanya dia apa tuh? Zalim sama dirinya, sama Allah. Ya. Munafik berkata. Wa yahtaju man yuridul amala bihadzal ahdi ila syaikhin yasluku bihi. Ini yahtaju, dia perlu, butuh ya, orang yang ingin amal bihadzal ahad, dengan perjanjian seperti ini. Butuh kepada siapa? Ila syaikhin, kepada seorang syekh yasluku bihi, yang membimbingnya. Ya, bisa membimbingnya kepada Allah. Hatta yaqta'a anhul khawatir al-musyaghilata an khitabillah ta'ala, hingga ya dia bisa memutuskan darinya apa tadi, khawatir, lintasan-lintasan yang menyibukkannya daripada dia sedang khitab, dia sedang berdialog kepada Allah. Kan lagi salat apa? Merasakan annallaha wujudan hakikian. Ada dialog am Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah aja menjawab, laqad hamadani abdi asna alayya abdi. Kata Allah gitu. Ada terasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ada dialog khitab. Nah, jangan sampai lagi khitab gitu, terus pikiran kita kemana-mana. Ya. Nyambung ya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, fasluk ya akhi ala yadi syaikhin nasihin, maka tempuhlah wahai saudaraku ya di bawah bimbingan seorang syekh yang nasih, syekh yang alim, syekh yang tulus, syekh yang ikhlas. Yashghiluka billahi ta'ala, yang akan menyibukkanmu hanya kepada Allah. Dibimbing kita. Kan pikiran kita ini dari mulai bangun sampai tidur dunia mulu. Dalam hadis disebutkan kan, orang yang bangun humumnya langsung akhirat, ya, itu hebat. Ada humumnya dunia aja. Hatta yaqta'anka hadis nafs, sehingga dia memutuskan darimu apa? Bisikan-bisikan nafsu. Fi shalah, di dalam salat. Kakaulika, seperti Anda mengatakan lagi salat, aruhu likada. Habis ini saya mau pergi ke sini. Udah terlintas duluan. Af'alu kada, saya mau melakukan ini. Salat aja belum selesai. Aku lukaza, saya akan mengatakan ini, au nahwi dzalik, atau selainnya. Wa illa, ya, jika tidak demikian, famin lazimika hadis nafsi fi shalah, maka jiwa Anda akan terus ya kita terbawa ya di dalam salat, ngomong apa aja, cerita apa aja. Bapak-bapak merasakan enggak ini? Lagi salat ada bisikan ngomong sendirian, pikirannya berjalan. Pasti orang-orang yang fisair ilallah merasakan seperti itu. Oh, berarti salat saya masih kurang khusyuk, kurang fokus, terus caci. Sebanyak ngaji, biar tahu ilmunya bagaimana, selamat dari itu. Gitu. Ya. Wala yakadu yaslimu laka minhu salatan wahidah. Tuh, hampir tidak akan selamat dari Anda satu salat pun. Setiap salat ada aja. Ya, kita doakan Ustaz Samin pamit dulu, mau nengokin anaknya, semoga selamat, lancar perjalanannya. Tadi saya bilang Nabi subuh, beliau semua pamit, jangan. Kalau kagak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Sebentar aja, 5-10 menit ambil keberkahan taklim. Ya. Allah catat tuh keberkahannya. Taib. Wala fardhu wala nafal. Nah, tidak juga salat wajib, salat sunnah. Satu salat pun kita ya kadang kagak selamat. Setiap salat kita musaraah, pengen cepet-cepet aja. Seakan-akan tuh dikejar oleh dunia, dikejar oleh ini. Nah, emang mau kemana emang?
Cari duit emang yang kasih duit siapa emang? Allah kan. Maka hambakanlah diri kita kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya. Karena man aqbala Allahi biqalbihi, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sepenuh hatinya, aqbalallahu ilaihi birahmatihi. Allah akan datang kepada dengan seluruh kasih sayangnya, dikasih kita. Tapi kalau kita datang kepada Allah fi waqtin ma, katanya marra fa marra, kadang-kadang. Ini gini ya. Ada orang yang sholatnya aja entah sholat atau kagak atau sholat, ini udah bahaya banget nih. Ini aja yang udah sholat tapi hatinya kemana-mana masih belum terjamin kan. Apalagi yang kagak sholat, kagak dapat petunjuk. Karena di dalam sholat ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, itu yang paling mahal itu. Kita dibimbing langsung sama Allah. Orang yang udah nggak sholat, pokoknya hadamad din, hancur agamanya udah. Lemah dia, karena dia nggak punya pijakan bantuan nur dari Allah. Ya. Wa iyyaka an turidal wusula ila dzalika bighairi syaikhin. Jangan sekali-sekali engkau menginginkan bisa sampai kepada Allah tanpa ada bimbingan syekh. Kama alaihi taifatul mujadilin, sebagaimana yang dilakukan sekelompok orang-orang yang ahli debat bighairi ilmin, debatnya tapi tanpa ilmu. Saya bilang sama anak saya di Mesir, jangan dulu ikut-ikutan ya, sibuk di ini, jangan dulu. Itu mau rapat itu rapat ini kagak ada ilmunya. Rapat apa modalnya? Rapat itu ada ilmunya, debat ada ilmunya. 3 tahun baca dulu yang banyak, nanti ada waktunya. Ada orang-orang yang hanya pengen zuhur, ngomongnya kagak ada isinya, waktu terbuang gitu, habis. Daki dalam ilmu, baca yang banyak, pelajarin. Kalau kata Kiai Hasbiyallah apa dulu ya, udah makan yang banyak, tadi berak sendiri. Terus saya kaji ilmu, pedalam. Nanti pun Allah pengen, wah ilmu Allah ini Allah pengen sebarkan di sana, diutus kita nanti oleh Allah. Ya, banyak aja baca pedalam ilmu, nanti Allah akan gerakkan kita. Taib. Fa inna dzalika la yasihu laka abadan. Sesungguhnya yang dibimbingan itu tidak akan benar selama-lamanya. Kita pengen sampai kepada Allah tanpa bimbingan syekh. Wa qala Syekh Sya'rani aidan, beliau berkata lagi, wa kanat suwaru mujahadati lin nafsi min ghairi syaikhin annani kuntu utali kutubal qaum. Ini juga dialami oleh Syekh Sya'rani. Ya. Dulu katanya gambaran mujahadahku kepada diriku sendiri min ghairi syaikhin, tanpa guru. Ya. Annani kuntu utali, dulu saya membaca buku-buku orang sufi, Karisalatil Qusairi. Nah, seperti bukunya Imam Qusairi, itu bagus banget. Isinya tentang dibagi 2. Pertama tentang kisah tokoh-tokoh perjalanan spiritual. Dia pertama Ibrahim bin Adham, itu selalu diangkat itu. Nanti setelah itu baru bicara tentang lafaz-lafaz tentang istilah sufi. Itu berat kalau yang bab keduanya itu. Nah, kita baca ini aja belum pernah. Katanya kalau kita mau mencontoh, bacalah Hayatus Sahabah, bacalah kehidupan orang solihin. Jadi kita tahu bisa naqtadi wa natasabihi. Ada tasabbahu bil kiram, wa inna tasabbaha bil kirami kiram. Contohlah orang-orang yang mulia, dan mencontoh meneladani orang-orang yang mulia, kita akan jadi mulia. Ya. Wa awariful ma'arif. Tuh. Beliau juga sudah baca kitab Awariful Ma'arif. Ini luar biasa. Saya punya bukunya, alhamdulillah sudah baca juga sama Syekh Yusuf di Mesir. Sama Sidi Rahimuddin juga baca. Ya. Wal Qutul Qulub. Nah, ini kata Imam Abdul Hasan Asyadili, kalau pengen ilmu, bacalah kitab Ihya Ulumuddin yang 5 jilid itu. Itu ilmu semua isinya, zahir dan batin. Kalau pengen nur, cahaya, bacalah kitab Qutul Qulub punya Abu Talib Al-Makki. Saya cari buku ini di Mekah, cuma dapat 1 jilid doang tuh.
Ya. Ini sama buku seperti Al-Azkar Imam Nawawi. Ya isi tentang amalan-amalan semua. Kalau kita jalanin tuh, udah nurun ala nur terus. Kalau kita berada dalam sunnah Nabi. Kemudian wa Ihya lil Ghazali. Beliau juga sudah baca tuh kitab Ihya. Bayangin buku-buku besar dalam dunia itu dibaca semua. Risalah Qusairiyah, Awariful Ma'arif, Qutul Qulub, Ihya wa nahwi dzalik, dan kitab-kitab seperti itu. Wa a'milu bima yanqadihu li min tariqil fahmi. Lalu saya beramal ya dengan sesuatu yang terlintas min tariqil fahmi ya, tapi apa? Kok pas dia jalanin ya, cara memahaminya kok ada yang beda itu, enggak sama itu. Ya. Ada yang ketinggal itu. Summa ba'da muddah, kemudian setelah beberapa waktu yabduli khilaf. Oh, beda ya. Artinya yang dia baca pemahamannya beda dengan yang hakikatnya. Oh, berarti selama ini saya salah memahami tentang bab sabar, dia salah. Bab ridho dia salah. Bab qanaah dia salah. Bab syukur aja oh salah ternyata pemahamannya, hanya lewat buku-buku. Ingat Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya oleh muridnya, "Guru, kenapa Anda kalau mengisi materi itu kami terasa ikna, puas, sementara kami," apa katanya? "Li'annaka akhadtal ilma an mayyit an mayyit an mayyit." Karena Anda mengambil ilmu hanya dari buku-buku aja mayit. Li'annani akhadtul ilma an hayyil ladzi la yamut. Itu ungkapan yang tinggi banget. Tapi saya mengambil ilmu dari Allah alladzi la yamut. Artinya ilmunya bersumber dari Allah bil amal. Dia punya ilmu diamalin. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu yang mahal, Pak. Dia punya ilmu diamalkan. Ya, itu langsung ilmunya dari Allah. Dari Allah. Kalau kata hadis apa? Man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Akan waris ilmu. Jadi enggak cukup nanti baca-baca buku doang hanya sebagai pengetahuan. Wah, bicaranya mah hebat, enggak pernah ngamalin, duha kagak, tahajud kagak, baca Quran kagak, baca selawat kagak, istighfar kagak lah, kagak itu. Itu hanya sebagai pemikir doang, intelektual. Nanti disebutin di sini. Banyak orang-orang yang intelektual. Ya, makanya kata kalau ada seorang intelektual, profesor ke, doktor ke, dia mengatakan buku Imam Ghazali kagak berharga, kagak bernilai, itu menunjukkan kebodohannya dalam intelektual. Karena buku-buku tasawuf banyaknya sama seperti buku fikih, buku lughah. Di tahun yang sama ulama masing-masing mengarang bukunya masing-masing. Kita rugi jika tidak mengebet buku-buku ini. Ya, buku mahal-mahal, bagus-bagus isinya. Ya, bahkan kalau yang kagak ngerti tentang lughah susah memahami buku ini. Buku-buku tasawuf tuh bil adab, artinya dengan sastra tinggi. Apalagi punya kitab Ali ad-Daqaq tuh, luar biasa, tinggi banget. Saya ada maksudnya ada buku-buku yang susah saya baca tuh. Perlu bimbing ngaji dulu sama guru gitu. Hikam Ibnu At-Rizkani Hikam tuh. Itu susah baca itu. Walaupun sudah disarang oleh Syekh Syarqawi, Imam Ibn Hawa, Syekh Hawa mensyarahkan. Ya, perlu bimbingan buku-buku itu bacanya. Taib. Jadi wa a'malu bima yanqadihu. Ya. Saya mengamalkan dengan yang apa? Dengan yang terlintas tadi min tariqil paham, tadi pemahamannya. Tsumma ba'da muddah, tapi kemudian setelah beberapa waktu yabduli khilaf. Lah, kok berbeda ini pemahamannya? Ya. Fatruk al-amra al-awwala wa amal. Kemudian saya meninggalkan pemahaman yang pertama lalu mengamalkan yang kedua. Wa hakaza, dan begitu seterusnya. Fakuntu kalladzi yadkhulu darban la yadri hal yanfudhu amla. Dia gambar begini, saya seperti orang yang masuk ke dalam sebuah terowongan
atau gang sempit, saya kagak tahu apakah saya bisa tembus, apakah kagak. Fa in ra'ahu nafidan kharja minhu. Jika dia melihat terowongan itu ada tembusan, dia bisa keluar. Wa illa raja. Kalau kagak dia kembali lagi. Jadi seperti apa? Jalan di tempat, kebingungan. Walau annahu istama'a baina man, katanya, yu'arifuhu amro darbi, seandainya dia udah berteman dengan orang yang mengetahui kondisi jalan itu, ya, qabla dukhulihi, sebelum dia masuk dikasih gambaran, itu jalan ke sono buntu, pasti dia enggak bakal masuk. Ada bimbingan, ya. Lakana bayyana lahu, pasti dia akan menjelaskan kepadanya amrahu, kondisi jalan itu, wa arahahu minatab, dan membuat dia rehat dari kecapean. Itu pentingnya bertanya sama ahlinya. Fahada misalu man la syaikha lahu, ini adalah gambaran orang yang kagak punya syekh, ya. Fa inna faidata syekh innama hiya ikhtisarut tariq lil murid, sesungguhnya faedah adanya guru, ya, itu adalah mempersingkat jalannya seorang murid. Gini aja dah, yang gampang. Bapak-bapak pengen ke rumah Pak Kiai, nggak tahu, nanya sama Menganda, kan dikasih jalan, kasih cepat langsung. Ikhtisarut tariq namanya. Tapi kalau jalan sendiri ya berat. Nyasa masuk gang sana, gang sini, gang situ. Tapi kalau tanya, gitu ya. Wa man salaka min ghairi syakhin tah, katanya. Barang siapa yang menempuh jalan tanpa bimbingan guru, dia akan tersesat. Wa qata'a umrahu, apa dia akan menghabiskan umurnya, walam yasil ila maqsudihi, dia agak bakalan sampai kepada tujuannya. Lianna misala syekh misalu dalilil hujjaj ila makkata fil layali al muzlimah, katanya. Karena perumpamaan seorang syekh, ya, bagaikan perumpamaan gayat haji, ya, yang dekat haji menuju Mekah pada malam-malam yang gelap. Bapak-bapak kan paling enak kalau kita haji umroh, ada yang bimbing, enak, kita tahu. Hatta mau belanja aja kita tahu mana yang lebih murah-murah itu, ya. Apalagi pengen sampai kepada Allah, perlu yang namanya syekh. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, walau anna tariqal qaumi yusalu ilaiha bil fahmi min ghairi syekh yasiru bit talibi fiha lamahtaja mithla. Nah, digambar di sini. Seandainya jalan para sufi itu bisa sampai kepada pemahaman min ghairi syaikhin, tanpa guru, yasiru bit talib, maka dia akan menuntut, ya, si murid fiha, di dalam perjalanan ini, ya, lamahtaja. Nah, maka katanya tidak akan perlu tuh, ya, mislah hujjatul Islam, seperti hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali kan Pak udah alim, lumayan mau tahu, tapi dia kenapa perlu juga syekh? Beda. Sekarang ini lihat seluruh disiplin ilmu mempelajari, lama-lama hatinya kering dia. Nggak ada yang bisa memuaskannya dalam sekecil dalam dunia spiritual ini. Dia butuh guru ini. Nah, ya. Jadi maksudnya gini, seandainya, ya, jalan para sufi itu, ya, dapat dicapai dengan hanya pemahaman, dia baca-baca buku-buku tanpa bimbingan guru yang menuntun seorang murid, ya, lamah saja, katanya, niscaya, ya, tidak akan membuat hujjatul Islam Imam Ghazali perlu, ya, kepada guru. Syekh Izzuddin Ismail, Syekh Izzuddin Ibnu Salam, ini dinamakan apa? Sultanul Ulama Bain. Niscaya mereka tidak akan perlu akhdha adabihima, ya, mengambil adab keduanya, an syaikhin, dari seorang guru, ma'annahuma,
sementara padahal kana keduanya yakulani. Nah, dia dulu pernah salah omong emang. Nggak perlu tuh ngaji-ngaji tasawuf, nggak perlu. Cukup fikih aja, cukup hadis aja, cukup tafsir aja. Dia pernah ngomong salah omong. Ya, annahuma padahal mereka pernah ngomong yaqulun qabla dukhulihima sebelum mereka masuk ya tariqul qaum, sebelum mereka masuk tasawuf mereka pernah ngomong begini, kullu man qala, setiap orang yang mengatakan inna thamma tariqan lil ilmi, bahwa di sana ada jalan menuntut ilmu, ghairu ma bi aidina, selain yang ada pada kami, faqad iftara 'ala Allahi azza wa jalla, sungguh dia telah berdusta kepada Allah. Jadi Pak Imam Ghazali kan ilmuwan, ya, buku dibaca itu ya. Barang siapa ada cara lain, ilmu lain ya yang bukan saya lalui dong, membaca buku nolak itu dia telah berdusta. Nah, akhirnya dia ketemu dengan ulama-ulama tasawuf baru sadar. Ya. Kalau Imam Abu Salam Pak izin ketemu dengan Abul Hasan Asyadzili, terbuka baru ilmu-ilmu fikihnya malah terbuka lebar dengan kejernihan hatinya. Karena ada orang alim selalu merasa tinggi, ditutup ilmunya oleh Allah. Apa katanya? Falamma dakhala, ini dua orang kan, ketika Imam Ghazali dan Imam Izzuddin Abu Salam telah masuk tariqal kaum, masuk kepada kelompok orang-orang sufi, kana yakulan, barulah mereka mengatakan qad dayya'na umrana, aduh sungguh kita telah menyia-nyiakan umur kami, umur kita fil battalah, dalam kelalaian, wal hijab, dan ketertutupan. Wa athbata tariqal qaum wa madahaha, wa athbata, dan keduanya menetapkan, menegaskan benernya jalannya tokoh orang-orang sufi, wa madahaha, dan memujinya. Tuh. Tsumma qala, beliau mengatakan wa kafa syarafan li ahli tariq qaula Sayyidi Musa alaihissalam, cukuplah ya menjadi kemuliaan bagi ahli tariqah perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Di sini cukup ya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Sini bedanya. Nabi Musa kan nabi, tahu. Kenapa suruh Allah belajar sama ini? Berarti ada sesuatu di situ. Ya, ada ilmu hakikat. Apakah saya akan mengikutimu ya atas yang apa yang antu alimani, engkau akan mengajarkan kepadaku mimma ulimta rusda, sebagian dari ilmu yang benar yang telah diajarkan Allah kepadamu, ya. Waqtiraful Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu wardahu li Abi Hamzah. Ini pengakuan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama mujtahidin, ahli fikih, ahli hadis, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengaku katanya Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah ridha kepadanya, wa ardah li Abi Hamzah al-Baghdadi, kepada Abu Hamzah al-Baghdadi, bil fadli alaihi, atas keutamaan ilmunya. Wa i'tiraful Imam Ahmad bin Rasarij rahimahullahu li Abi Qasim al-Junaidi, dan pengakuan Imam Ahmad bin Suraij, ya semoga Allah sayang kepadanya, kepada keutamaan Imam Abul Qasim Imam Junaidi al-Baghdadi. Wa talaba al-Imam al-Ghazali lahu syaikhan yadulluhu ala tariq ma kauni kana hujjatul Islam. Nah, Imam Ghazali kan pernah meminta ya untuknya seorang guru yang menunjukkannya kepada jalan mau kaunihi kana hujjatul Islam. Padahal dia sudah hujjatul Islam. Tadi kan cerita tadi yang adiknya bilang ada darah di dadamu. Langsung bilang, "Ahmad, dari mana engkau dapat ilmu itu?" Itu belajar. Namanya kalau salah Yusuf An-Nasajjaj. Yusuf An-Nasaj. Itu gurunya Imam Ghazali, guru spiritualnya. Datang beliau kepada beliau. Katanya, tunggu dulu, diuji kesabarannya. Ditunggu-tunggu, wah udah waktu zuhur, harus jadi imam, lari dia ke masjid. Jadi imam dulu.
datangin lagi. Begitu tuh. Pada waktunya datang ke rumah saya belajar. Apa yang diajarkan? Bukan ilmu, bukan baca kitab, bukan. Imam Ghazali sudah tinggi ilmunya tentang itu. Tapi adab, menata hati, jangan merasa selalu tinggi. Disuruh nyapu halaman rumahnya orang alim. Ya, ketika nyapu apa? Tangannya kan bajunya jubah besar. Dia mau copotin, jangan, biarin aja. Nah, di situ dia merasa rendah. Karena selama ini merasa tinggi aja. Ini bahaya, Mang. Kita orang alim itu penyakit di situ, merasa tinggi, merasa paling pinter. Ya, makanya dikatakan oleh orang alim, mau tahu karakter standar ilmunya, keluar dari kampungnya. Baru ternyata di sono ada lagi orang-orang yang lebih pintar dari kita. Ya, lebih tahu. Sampai begitu ya. Dikit lagi. Jadi di sini wa talabal Imam Al-Ghazali lahu syaikhan. Imam Ghazali meminta untuknya seorang guru yadulluhu yang menunjukkannya ala tariq, ke jalan Allah. Ma'a kaunihi, meskipun beliau sudah hujjatul Islam. Wa kadzalika talabu Syekh Izzuddin Abdus Salam. Demikian juga Syekh Izzuddin Abdus Salam meminta untuknya seorang guru. Ma'annahu luqiba bisultan ulama. Padahal dia sudah digelari apa? Sultannya ulama. Di masanya nggak ada orang alim tuh. Tapi ketika beliau ketemu dengan Imam Syazili, baru dia merasakan, oh ini ada satu yang beda tuh. Ngaji dia sama beliau. Biasa jamaah ya dalam dunia itu ya. Saya di Mesir ada Syekh Yusuf. Itu bimbing kita. Ada Syekhul Azhar, ahli hadis. Namanya saya lupa, profesor doktor. Itu orang alim saling apa? Masing-masing ngambil ilmunya itu. Itu dalam dunia talim biasa tuh. Bukannya hina, bukan. Kita mengaku oh dia lebih alim ini belajar gitu. Ya, harus begitu kita. Baik. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, beliau pernah berkata, "Ma araftul Islam al-kamila." Ya, saya belum mengenal hakikat Islam secara sempurna illa ba'da istima'i, kecuali setelah berkumpulnya aku ala Syekhi Abil Hasan Asy-Syadzili. Ini kata siapa? Karena kata Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin Abdus Salam. Aku belum mengenal Islam secara sempurna setelah aku berkumpul bersama Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu arda. Wa idza kana hadzani syaikhan qad ihtaja ila, apabila dua syekh ini, Imam Ghazali dan Imam Izzuddin Abdus Salam, mereka perlu kepada seorang syekh ma'asita si'ati ilmihima bisyariah. Padahal dia luas ilmunya tentang syariat. Fa ghairuhuma, bagaimana selain keduanya ini? Kita ini min amsalina, seperti kita, min babi aula, maka lebih pantas lagi kita membutuhkan kepada seorang guru. Kayak Kang Anda nih, pengen jalan sendirian, gak pernah ngaji Quran sama kiai, gak bisa. Ngaji tafsir gak ngerti, butuh bimbingan. Ya. Perlu kita jamaah, perlu duduk ngaji ya. Udah siang. Kalau saya sampai sedikit lagi nih. Satu lagi deh ya. Abu Ali mendikit dalam 1 2 3 baris. Kata Abu Ali Ats-Tsaqafi. Qala Abu Ali Ats-Tsaqafi, "Lau anna rajulan jama'al uluma kullaha." Ini, seandainya seseorang mengumpulkan ilmu banyak banget tuh dikumpulin. Wa sahiba tawaifan nasi. Maksudnya dia baca kitab apa aja dia baca. Ya. Wa sahiba tawaifan nas. Lalu dia berteman dengan sekelompok orang-orang, ya. La yablughu mablaghur rijal. Ya. Yang dia tidak akan bisa sampai kepada derajatnya. Rijal itu dalam dunia tasawuf dua, ar-rijal ahli tasawuf, al-qaum juga ahli tasawuf, ya, ahli Allah. Katanya seandainya seseorang
mengumpulkan semua ilmu-ilmu, wasahibah, dan dia berteman tawaifan nas, dengan sekelompok orang-orang ya yang hanya dunia umum aja. La yablughu mablaghur rijal, dia tidak akan mencapai derajat ahlillah illa kecuali berriyadati, dengan riyadah, min syaikhin mu'addabin nasihin, dari seorang syekh yang penuh dengan adab, yang penuh dengan keikhlasan. Wa man lam yakhud adabahu an amirihi lahu wa nahin, katanya barang siapa yang tidak mengambil adabnya ya dari perintahnya, larangannya, yuriyahu ayuba amalihi, akan diperlihatkan aib-aib amalnya, waru'anatin nafsihi, dan kebobrokan jiwanya. La yajuzul iktidau bihi, kita tidak boleh mengambil, mencontoh, meneladani darinya fi tashihil muamalat, dalam memperbaiki bagaimana muamalah kita kepada Allah. Ya, dia aja masih bingung, apalagi kita. Nah, kita ngikut ke orang yang bingung kagak bisa. Ya, terakhir saya cerita tentang siapa? Imam Junaidi al-Baghdadi. Dia memilih penerusnya khalifah bukan anaknya sendiri, tapi siapa yang dipilih? Ponakannya. Rame istrinya debat, abah kok dipilih bukan anak kita? Orang awam melihat itu turunnya ilmu kayak turunnya warisan, lah beda ilmu mah. Maka banyak kiai-kiai pesantrennya dilanjutin oleh apa? Oleh mantunya. Anaknya kagak mampu, mantunya pintar, dikawinin sama anaknya. Ya, dalam dunia ini Syekh Junaidi al-Baghdadi memilih keponakannya. Istrinya ngomel, ngedumel, protes. Sampai ramai di tengah ulama-ulama, kenapa ini Syekh milih bukan anaknya? Apa kata Syekh? Taib, panggil mereka dua-duanya. Dipanggil, dikasih keranjang kosong sama arit. Kamu pergi ke hutan, kalau dilihat kagak ada yang ngeliat, potong itu rumput, penuhin ini keranjang, masuk dua-duanya ke hutan. Ini keponakannya kagak ada orang, set aja sampai penuh. Yang satu lagi salah ya, anaknya yang potong aja. Yang satu lagi ponakannya, setiap dia memotong dia merasa ada Allah yang melihat, sampai dia masuk ke dalam bawah goa, nggak bisa dia. Akhirnya saking lamanya dia belum ada isinya, dipanggil. Waktu sudah habis ujiannya, dipanggil. Kenapa kamu kagak ada isinya? Tadi kata guru kalau kagak ada yang ngelihat potong. Saya kagak bisa motong. Setiap kali saya melihat saya malu, ada yang melihat. Apa kata saya? Anakku ini a'ma, anakku ini buta, mata batinnya buta. Tapi ponakanku ini basir. Kagak mungkin orang buta bawa orang melek. Adanya apa? Orang melek bawa orang, orang alim membawa orang yang nggak punya ilmu. Jangan terbalik, orang kagak punya ilmu bawa orang alim. Wallahu alam bishawab ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Semoga Allah kasih kita hidayah, ilmu, cahaya, bimbingan agar berada dalam jalan orang-orang salihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab haqa'iq anit tasawwuf fardudhu anni inda hajati ilaihi
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhana rabbika subhana alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.